Para sahabat Nadi yang terberkati, selamat berjumpa kembali pada program Edukasi Rohani. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama membahas topik hukum gereja dengan pertanyaan, perempuan jadi prodiakon? Para sahabat yang terberkati, prodiakon merupakan istilah yang umum dikenal dalam gereja Katolik untuk menyebut pelayan komuni luar biasa. Dalam kanon 910 atau 910 diatur tentang pelayan luar biasa komuni suci. Siapa pelayan luar biasa untuk komuni suci? Kanon 910 paragraf yang kedua mengatur pelayannya adalah akolit dan juga orang beriman lain yang ditugaskan sesuai ketentuan kanon 230 paragraf yang ketiga. Jadi, akolit yang mendapatkan pelantikan melalui ritus untuk menjadi seorang akolit dapat menjadi pelayan komuni luar biasa. Dalam kanon 230, sebelum diubah oleh Paus Fransiskus, yang dapat menjadikan pelayan untuk komuni hanyalah orang awam pria yang sudah mencapai usia yang ditetapkan dan mempunyai sifat-sifat yang ditentukan oleh dekret konferensi para uskup. Jadi hanya awam pria yang dapat menjalankan tugas sebagai akolit, tentu dengan ritus yang telah ditetapkan. Kemudian ada catatan bahwa pemberian tugas-tugas itu tidak menimbulkan hak atas sustentasi atau imbalan yang harus disediakan oleh gereja bagi para pelayan yang menjadi pelayan komuni luar biasa atau semacam imbalan yang wajib diberikan oleh gereja kepada akolit. Pelantikan sebagai akolit tidak menimbulkan tanggung jawab bagi gereja untuk memberikan imbalan. Namun dalam kanon 230 bukan hanya pria atau laki-laki yang dapat diangkat secara tetap untuk menjadi akolit. Paus Fransiskus melakukan perubahan terhadap kanon 230 paragraf yang pertama. Ditegaskan bahwa awam beriman Kristiani yang sudah mencapai usia dan mempunyai sifat-sifat yang ditetapkan oleh konferensi para uskup dapat diangkat secara tetap untuk menjalankan tugas pelayanan sebagai lektor dan akolit dengan ritus yang telah ditetapkan. Perubahan ini dilakukan oleh Paus Fransiskus dalam motu proprio Spiritus Domini. Perubahan ini dilakukan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 10 Januari 2021. Jadi pada awal tahun ini, tahun 2021 ini, Paus Fransiskus melakukan revisi atas kanon 230 sehingga kini terbuka kesempatan bukan hanya bagi laki-laki untuk menjadi pelayan komuni luar biasa melalui pelantikan sebagai akolit. Lalu pertanyaannya, mengapa Paus Fransiskus melakukan perubahan terhadap kanon 230 paragraf yang pertama? Ada dua dasarnya. Dasar yang pertama adalah karunia Roh Kudus. Sri Paus menegaskan bahwa Roh Tuhan Yesus menganugerahkan sumber yang abadi bagi hidup dan misi gereja, yakni berbagai karunia untuk membangun gereja dan mewartakan Injil. Dengan kata lain, ada aneka karunia yang diberikan oleh Roh Kudus bagi umat Allah, bagi anggota umat Allah untuk membangun gereja dan mewartakan Injil. Dasar yang kedua adalah sakramen baptis. Dari sakramen baptislah muncul atau timbul imamat umum. Dan dalam perkembangan doktrinal yang terjadi beberapa tahun terakhir, digarisbawahi bahwa sejumlah pelayanan dibentuk oleh gereja berdasarkan syarat umum,
yakni penerimaan sakramen baptis. Jadi, pelayan yang atas dasar baptisan ini tentu berbeda dengan pelayan tertabis yang menerima tabisan suci. Namun, dalam praktek gereja Latin, bahwa para pelayan awam ini karena berpangkal dari sakramen baptis dapat dipercayakan kepada semua yang cakap atau mampu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana sudah dimuat secara implisit dalam Kanon 230 paragraf kedua. Dengan kata lain, para pelayan awam dapat diangkat secara tetap untuk tugas melayani pembagian komuni, dan mereka disebut sebagai pelayan komuni luar biasa. Dengan demikian, profisiat bagi para pelayan komuni luar biasa kaum perempuan yang telah menjadi prodiakon. Dan ini kiranya bukan hal baru di dalam gereja Katolik di Indonesia. Di sejumlah paroki sudah banyak ibu-ibu yang memenuhi kriteria tentu iman dan moral, kemudian kesalehannya dan juga kesediaannya untuk melaksanakan tanggung jawab ini, dilantik menjadi seorang akolit, menjadi pelayan komuni luar biasa. Dengan menjadi akolit, saudara-saudari berpartisipasi untuk membangun gereja sebagai umat Allah melalui peran serta dalam liturgi gereja. Selamat melayani, Tuhan memberkati, salam sehat, salam nadi.